adalah kondisi gereja kita saat ini, gereja Babakan, yang sudah mulai pasang triplek atau plafon untuk lantai 2. Menurut Pak Sutris Kilwayanto. Ini adalah lantai untuk ruang pendeta lebih tinggi. Plafon lama sudah dibongkar semua biar orang kerja lancar, tidak terganggu. Ini atap lama yang masih sangat bagus sekali. Salam Patunggilan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan Minggu pagi hari ini, kita patut bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama membangun ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kami mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Kiranya ibadah pada pagi hari ini senantiasa boleh membawa berkat bagi kita semua. Demikian juga aku Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ya, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Bapak Ibu dan anak-anakku serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, ibadah pada Minggu pagi hari ini kita bersama-sama akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Galangi. Untuk itu marilah kita bersama-sama sambut ibadah pagi hari ini dengan kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan pujikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 4. Beri
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari dan mengawali ibadah kita pada pagi ini, kami ambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 pada ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Mari kita sambut Bapak Ibu Saudara-saudara sabda ini dengan kita menyanyikan KPJ nomor 14 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Karena jika kami boleh ada sampai saat ini, semua atas rahmat, pemeliharaan, dan kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik, yang senantiasa melindungi kami. Tetapi Tuhan di hadapan-Mu kami menyadari keberadaan kami. Kami tak lebih dari umat-Mu yang penuh dengan dosa. Betapa sering kali kami Tuhan melalaikan perintah kasih-Mu, sehingga kami tidak menjadi sesama bagi saudara-saudara kami,
Dalam hidup keseharian kami seringkali terbawa emosi dan egois, sehingga telah membuat kami jatuh ke dalam dosa. Sungguh Tuhan, suara-Mu seringkali kami lupakan, tidak kami dengarkan. Suara-Mu seringkali tertutup karena kesibukan dan keegoisan kami, sehingga jalan kami telah menyimpang dari jalan yang Kau kehendaki. Kami telah berdosa di hadapan-Mu. Namun pada pagi ini Tuhan, dengan penuh penyesalan kami menundukkan kepala mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Angkatlah kami dari lumpur dosa. Bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus dan jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Demikian disaksikan lewat pemazmur belas kasih Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 3 dan ayatnya yang keempat yang demikian bunyinya. Mazmur 103 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dengan sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita syukuri bersama-sama dengan kita menyanyikan KPJ 96, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita baca bersama-sama dari kitab Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa yang memberkati dan menyertai, biarlah yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 21 ayat 23 sampai 32 yang demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Pertanyaan mengenal kuasa Yesus.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Injil yang kita baca ini saudara-saudara memberikan sesuatu yang dapat kita petik. Ada sebuah pengajaran Tuhan Yesus di dalamnya. Saudara-saudara, kisah ini bercerita tentang yang disampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Saudara-saudara, bercerita tentang imam-imam kepala dan tua-tua yang datang kepada Tuhan bertanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan hal itu? Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu yang dilakukan Tuhan sehingga mereka berkata, dengan kuasa apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat sebelumnya, kita harus melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus pertama-tama dielu-elukan. Oh, Tuhan Yesus dipuji, dielu-elukan dan seterusnya. Ketika masuk ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus di Yerusalem masuk ke bait Allah.
Setelah masuk ke bait Allah, diusirlah para pedagang-pedagang itu. Nah itu, dan terakhir, dalam bagian Alkitab yang kita baca ayat 23, nggih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar. Jadi kalau itu digambarkan tuh begini Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus dielu-elukan masuk Yerusalem, para tua-tua imam kepala tuh menyaksikan sopo toh orang ini kok sampai dielu-elukan. Masuk ke bait Allah, diobrak-abrik, ini rumah Bapakku, bukan tempat berjualan. Tanya lagi, kok iso sih wong ini? Sopo sih dek? Nggak cuma itu, Tuhan Yesus masuk bait Allah mengajar. Jadi pertanyaannya, siapa yang memberi Yesus legitimasi untuk melakukan semua itu? Nah, artinya bahwa imam-imam kepala ini merasa Yesus yang datang masuk Yerusalem disaingi. Masuk Yerusalem itu ini saingan iki, kan bisa beranggap seperti itu. Mereka mulai kehilangan pamor. Sekarang di Yerusalem orang pun menemukan sosok baru yang bisa diandalkan, nggih niku Gusti Yesus. Mereka bilang ini apa, dia bukan anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu apa ya, pimpinannya agama waktu itu yang menguasai bait Allah itu kan imam-imam dan tua-tua. Lah kok iso-isone Gusti Yesus diobrak-abrik lalu naik di situ mengajar, iki sopo moro-moro kok begitu, kayak sekolahan tiba-tiba ada orang datang terus ngajar, yang punya guru-guru kepala sekolah sih bingung kan, iki sopo kok moro-moro teko ngajar. Legitimasi Yesus di mana? Karena itu saudara-saudara mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa apa engkau lakukan semua itu? Melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengajar, dan dengan kuasa siapa? Siapa yang memberi legitimasi? Secara demokratis Tuhan Yesus sebenarnya tidak punya hak naik mimbar katakan di bait Allah mengajar. Karena itu wilayahnya Sanhedrin, wilayahnya imam-imam kepala tua-tua di situ. Maka mereka bertanya, maka teks ini mau mengajarkan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita petik. Yang pertama, Tuhan Yesus itu hanya mengatakan begini, yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini. Derek Gusti itu nggak perlu, sekali lagi, nggak perlu dicari legitimasinya secara duniawi. Tuhan Yesus itu nggak perlu. Yang Tuhan Yesus perlukan dan inginkan dari orang yang derek Gusti itu cuma satu. Percaya. Itu saja. Cuma satu, percaya. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu tidak perlu kita mau mencari ini Tuhan Yesus itu asalnya dari mana, bagaimana. Yang Tuhan perlukan itu percaya. Iman itu hanya membutuhkan percaya. Itu toh. Nggak usah kita mau cerita aslinya Gusti Yesus iki apa cerita ini terus kita mau berpikir tentang Trinitas lagi Bapak Ibu, Tritunggal. Wangel. Kita yang menerima Yesus Kristus bisa mengerti terus kita mau jelaskan tentang Tritunggal pada orang yang nggak percaya, mbok sampai sedino rong dino pun nggak akan selesai karena tidak percaya. Jadi pertama Tuhan itu mau mengatakan dalam hal iman pada Yesus Kristus yang penting pertama itu dibutuhkan percaya. Itu yang pertama. Lalu Tuhan Yesus menjawab para imam kepala, kalau kamu bertanya begitu jawab dululah pertanyaanku. Dengan kuasa mana Yohanes membaptis? Bingung. Kalau bilang dari kuasa Allah, ya pasti Tuhan Yesus jawab, kenapa kamu nggak percaya? Kalau mereka kata kuasa manusia, takut sama orang banyak. Maka mereka menjawab, tidak tahu. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Imam-imam dan tua-tua ini mencari amannya saja. Gak berani ngambil resiko. Mau tegas mengatakan dari manusia karena tidak percaya tentang Yohanes, takut sama orang banyak. Ini orang yang mau mencari amannya saja, tidak berani mengambil
risiko. Nah ini juga dalam hal derek Gusti itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, masih ingat kita yang kemarin-kemarin ya? Siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, nah, kan seperti itu. Dan mengikut aku. Memikul salib itu artinya apa? Ada risiko yang harus diterima. Derek Gusti itu. Maka firman ini mau menyampaikan, tidak hanya percaya, saya ikut Tuhan itu tidak hanya percaya, tapi juga perlu siap mengambil resiko sebagai pengikut Yesus Kristus itu. Dimanapun kita berada, saudara-saudara, apalagi di negara kita ini, para penderek-ipun Gusti, orang Kristen itu selalu berhadapan dengan bagai-bagai risiko. Ya kita harus berani untuk itu. Berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran risiko apapun. Kalau kita orang Kristen. Kita tidak dipanggil seperti tua-tua, seperti imam-imam, golek slamet tok, golek amanet tok. Tapi kita harus siap mengambil resiko. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mau mengatakan kepada kita, mari kita siap menghadapi apapun. Apalagi kemarin-marin Tuhan mengatakan kita harus meninggalkan ayah, ibu, anak, mertua kalau mau ikut Tuhan. Itu artinya ada resiko. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang penting yang Yesus mau sampaikan itu dalam derek Gusti, percaya, siap menghadapi resiko. Ada yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah inilah yang diceritakan dalam perumpamaan. Kilo ada dua orang, ada ayah, bapak punya anak dua. Ada dua orang, satu diperintahkan. Dia mengatakan iya, tapi enggak dilakoni. Ini kan tipe gajah dibelangkoni. Iya tapi enggak dilakukan. Tapi yang satu tegas mengatakan enggak. Kan begitu. Tapi lama-lama menyesal, terus dia lakukan. Lalu bertanya ke Tuhan Yesus mari kita lihat pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka itu. Tua-tua dan imam-imam. Apa yang Yesus katakan? Nah ini. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ayat 31. Jawab mereka, yang terakhir. Siapa yang melakukan? Jadi stressing dari perkataan Tuhan Yesus itu adalah yang melakukan. Maka firman ini, Matius yang menulis ini mau mengatakan kalau kita ikut Tuhan tidak hanya percaya, kita harus siap mengambil risiko. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya orang percaya saja. Tidak hanya orang yang siap menghadapi risiko. Tapi kita juga dipanggil untuk melakukan. Siapa yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Bapakmu ingat bacaan kita di awal tadi, nats kita Matius 7 ayat 21, saya bacakan kembali. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Teks ini mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan lebih utama ketimbang seremoni upacara keagamaan. Para ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, imam-imam bukan tidak beribadah, mereka beribadah. Bukan tidak puasa, berpuasa. Bukan tidak memberi
persembahan ke gereja, memberi, tapi yang mereka lakukan berbeda. Para pemungut cukai dimusuhi, perempuan-perempuan sundal di sini dimusuhi, dibiarkan oleh mereka. Mereka hanya mencari selamat itu untuk mereka sendiri. Mereka tidak dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Mereka tidak menyadarkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tapi Yesus yang bergaul dengan pemungut cukai, mereka cela. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak hanya diucapkan, dilakukan dengan seremoni gereja upacara keagamaan. Jauh lebih penting dilakukan. Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara memanggil kita 3 hal sebagai pengikut Kristus. Mari kita menjadi orang yang percaya. Yang kedua, mari kita menjadi orang Kristen yang siap menghadapi risiko apapun. Dan yang ketiga, mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan perintah Tuhan. Mari kita lakukan hukum Tuhan. Dan mereka yang melakukan firman Tuhan, seperti itulah yang dikatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, jaminannya kerajaan sorga. Jadi mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita siap menjadi orang Kristen yang siap menghadapi risiko apapun. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kita yang dijanjikan akan masuk kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara menguatkan kita pada pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Ajarilah kami untuk percaya kepadamu Tuhan dalam banyak hal. Tolong kami untuk siap menghadapi risiko apapun sebagai umat-Mu di tengah dunia ini. Dan berikanlah kami kemampuan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena sesuai dengan sabda-Mu, yang melakukan firman-Mu lah yang akan masuk kerajaan surga. Dalam hidup keberagaman kami, biarlah Engkau tolong kami agar ritual-ritual gereja, ritual keagamaan bukanlah yang utama, tetapi melakukan firman-Mu lah yang terutama. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama dan kedua. Sempurnakan bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara warga jemaat untuk bersama-sama kita berdiri, dan mari kita ucapkan, kita tegaskan kembali pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau selalu mengasihi dan melindungi kami sampai saat ini. Kini kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepadamu, kehidupan umat-Mu Bapa, khususnya warga GKCW dan lebih khusus lagi GKCW Babatan. Berkatilah kehidupan umat-Mu, berilah umat-Mu kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, dan biarlah berkat rezeki dari-Mu melimpah bagi kehidupan umat-Mu Bapa. Jauhkan pula umat-Mu dari ancaman virus corona yang masih merajalela. Bentengilah umat-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Tuhan berkatilah. Biarlah lewat usaha dan pekerjaan umat-Mu boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Dan secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk Bu Rahel dan suami Pak Albert Tuhan, yang sekarang dirawat di rumah sakit RSAL. Kami mohon Tuhan membersamai mereka, memberi semangat hidup, memberikan kekuatan, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan menyingkirkan segala penyakit, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Pulihkanlah saudara-saudara kami ini Bapa dari sakit yang dialami. Dokter yang menangani, perawat yang menangani, Tuhan Kau kiranya memberkati, memberikan juga kebijaksanaan dan melindungi, agar semua dapat menjadi berkat dalam pelayanan kesehatan, serta terhindar dari ancaman virus corona. Sungguh kami mohon Engkau kiranya memberkati dan melindungi, biarlah semangat hidup senantiasa ada di dalam kehidupan umat-Mu, khususnya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Pak Yanto dan keluarga Pak Sukis juga. Engkau kiranya menyertai, memberkati dan melindungi mereka semua, memberi semangat dan kekuatan, sukacita di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan juga proses renovasi gereja kami Bapa. Kami mohon Engkau membersamai panitia, memberi semangat, memberi hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk dapat sedemikian rupa menjawab panggilan-Mu dan menyelesaikan renovasi gereja ya Bapa. Kami juga mohon pertolongan-Mu dalam kebutuhan pembiayaannya,
biarlah semua dapat dicukupi. Dan biarlah kami semua umat-Mu boleh ikut ambil bagian dalam proses renovasi gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu umat-Mu yang lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, biarlah dapat menikmati hari tua dengan penuh sukacita. Pendidikan anak-anak jemaat-Mu Bapa, biarlah Engkau berkati. Meskipun dilakukan secara daring, Engkau kiranya memberi hikmat, kepintaran, pengetahuan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik. Proses untuk ujian yang akan berlangsung, kami mohon Tuhan kiranya menyertai agar berjalan dengan baik, agar ujian setengah semester ini berjalan dengan lancar. Mereka yang sedang menyusun skripsi, kami mohon Tuhan membersamai agar semua dapat diselesaikan dengan baik. Khususnya untuk anak kekasih kami Ian yang sedang menulis skripsi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami mohon Tuhan berkati. Beri hikmat kebijaksanaan pemerintah kami, agar dapat menyikapi berbagai situasi politik dengan baik dan juga dapat mengambil tindakan yang tepat mengatasi virus corona COVID-19 di negara kami ini. Biarlah semua dapat terlewati dengan baik. Dan vaksin yang diperlukan Tuhan, biarlah dapat tersedia menurut rahmat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan ini Bapa. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur akan kasih Allah dalam hidup kita. Dengan didasari dari bacaan Alkitab yang tertulis dalam kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan penuh sukacita, marilah bersama kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih
Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersama-sama kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan pagi ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami untuk kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah Bapa agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap tangan yang mengelolanya, mampukan mereka untuk lebih berhikmat dengan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita pada pagi ini. Dengan kita tetap mengingat firman Tuhan hari ini, mari kita tetap percaya pada kuasa Tuhan. Mari kita untuk menjadi jemaat yang siap menghadapi risiko. Dan mari kita menjadi jemaat yang melakukan firman Tuhan. Membangun kebersamaan, membangun persekutuan dalam kasih Kristus. Bersama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita nyanyikan KPJ 357 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara,
mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian ibadah selesai, jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah Minggu pagi hari ini, semoga menjadi berkat. Jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Salam Patunggilan.